warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amaliah, SEMAKAK. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, di mana video ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh dari beberapa mata kuliah yaitu Akuntansi Pengantar 2, di mana mata kuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah prasyarat akuntansi pengantar 1 yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 2. Adapun bobot SKS-nya yaitu sebesar 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Terkait dengan deskripsi singkat pada mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian, pengukuran, pengakuan, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan di neraca atau laporan posisi keuangan berdasarkan SAK entitas privat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah akuntansi pengantar 2 ini, yang pertama yaitu mampu menganalisis kesesuaian metode akuntansi yang sesuai dari berbagai pilihan baik yang sudah maupun belum baku. Kemudian yang kedua, mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang telah ditentukan. Adapun CPMK atau kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini yaitu mahasiswa menguasai konsep akuntansi dalam mengukur dan menilai, mencatat serta menyajikan akun-akun yang ada dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan, khususnya akun kas, kemudian piutang, persediaan barang dagang, investasi, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan SAK entitas privat. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan mempelajari materi-materi terkait dengan elemen-elemen yang ada di laporan posisi keuangan. Untuk materinya sendiri ada 8. Yang pertama ada pengendalian internal dan akuntansi kas, kemudian yang kedua piutang usaha, yang ketiga piutang wesel, yang keempat persediaan barang dagang, yang kelima investasi lancar dan investasi jangka panjang, yang keenam aset tetap dan aset tidak berwujud, yang ketujuh kewajiban, dan yang terakhir ekuitas. Yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu buku modul akuntansi pengantar 2 yang sudah saya buat. Bentuk pembelajaran yang pertama yaitu kuliah. Selama 14 kali pertemuan, mahasiswa diberikan penjelasan materi terkait dengan konsep akuntansi, akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua, tutorial. Di sini mahasiswa diberikan contoh soal kasus. Selanjutnya mahasiswa dituntun untuk mengerjakan langkah-langkah maupun tahap-tahapan dalam perhitungannya maupun pencatatan jurnalnya. Yang ketiga yaitu responsi. Mahasiswa diberikan contoh latihan soal kasus yang dikerjakan secara kelompok. Tujuannya yaitu agar mahasiswa lebih memahami terkait dengan materi yang telah diberikan. Sedangkan untuk metode pembelajarannya yaitu menggunakan self-directed learning.
komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada kehadiran. Nilai kehadiran diambil sebanyak 14 kali pertemuan pada sistem Sinau dengan bobot sebesar 15%. Kemudian komponen yang kedua yaitu nilai tugas dengan bobot sebesar 20%. Dan kemudian yang ketiga ada nilai UTS, bobotnya yaitu sebesar 30%. Dan yang terakhir ada nilai UAS dengan bobot paling tinggi yaitu sebesar 35%. Jadi totalnya ada sebesar 100%. Nantinya keempat komponen ini akan diinputkan di dalam sistem OASE. Selanjutnya saya akan menampilkan tentang proses pembelajaran mata kuliah akuntansi pengantar 2 yang ada di salah satu kelas yang saya aku secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Ya, masih semangat? Masih. Ya, oke. Sehat ya hari ini ya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah hari ini kita bertemu kembali ya. Ini merupakan pertemuan yang ke-12 ya. Nah, pertemuan ke-12 ini kita melanjutkan pertemuan ke-11 yang kemarin ya. Jadi di pertemuan 11 kan kita sudah membahas ya tentang aset tetap. Nah, ini pertemuan ke-12 melanjutkan kembali materi terkait dengan aset tetap gitu. Nah, adapun untuk capaian pembelajarannya teman-teman, nantinya diharapkan setelah kita belajar tentang materi yang akan kita bahas di hari ini, nanti teman-teman diharapkan mahasiswa menguasai konsep akuntansi dalam mengukur, menilai, mencatat, serta menyajikan akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan, khususnya untuk akun aset tetap seperti itu. Nah, adapun untuk materi yang akan kita bahas di hari ini gitu ya. Nah, kemarin di pertemuan ke-11 sudah membahas tentang pengertian dan karakteristik aset tetap ya. Kemudian sudah dibahas juga cara menentukan besarnya biaya perolehan dan cara memperoleh aset tetapnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan untuk materinya yaitu depresiasi aset tetap, kemudian yang kedua ada penghentian aset tetap, dan yang terakhir ada penyajian pada laporan keuangan. Gitu ya teman-teman? Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya langsung saja kita ke materinya ya. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian depresiasi aset tetap. Nah, di sini sudah ada ya pengertiannya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan depresiasi aset tetap? Nah, depresiasi aset tetap adalah proses pengalokasian harga perolehan aset tetap yang dapat disusunkan selama masa manfaatnya. Nah, aset ini teman-teman yang kita beli ya, nah nantinya lama-kelamaan itu akan mengalami penyusutan, jadi nilainya semakin berkurang seperti itu teman-teman. Nah, tergantung nanti umur ekonomisnya dia ada berapa tahun seperti itu. Nah, untuk menghitung metode depresiasi aset tetap itu metodenya ada beberapa metode ya. Yang pertama ada metode garis lurus. Nah, sudah ada yang tahu teman-teman metode garis lurus itu metode yang seperti apa? Saya Ibu izin menjawab. Ah iya, Metode garis lurus adalah metode yang jumlah biaya penyusutannya dalam setiap tahun selalu sama. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita ngomongin metode garis lurus teman-teman ya, itu jumlah untuk beban penyusutannya dari tahun ke tahun itu sama semua
gitu ya. Katakanlah misalkan beban penyusutannya di tahun pertama ada 2 juta, maka di tahun kedua juga ada 2 juta, di tahun ketiga juga ada 2 juta, dan selanjutnya. Jelas teman-teman? Jelas. Nah, untuk menghitung metode dengan menggunakan garis lurus, nah ini ada rumusnya ya teman-teman. Nah, beban depresiasinya itu dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya biar lebih jelas. Nah, di sini ada contoh soal ya teman-teman. Nah, PT Situnggul Jaya membeli sebuah kendaraan operasional pada tanggal 1 Januari 2025. Harganya teman-teman ada 120 juta secara tunai. Kemudian umur ekonomisnya ini selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 20 juta rupiah. Nah, maka kita harus menghitung besarnya beban penyusutannya. Tadi rumusnya apa ya? Rumusnya? Ya, harga perolehan dikurangi residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya berapa tadi? 120 juta. Kemudian residunya 20 juta ya teman-teman. Nah, umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Ya, 5 tahun, sehingga penyusutannya ketemu 20 juta per tahun teman-teman. Nah, dari 20 juta per tahun ini teman-teman kemudian dimasukkan ke dalam tabel penyusutan. Nah, di sini ada tahun ke, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, sama nilai buku. Nah, tahun ke-nya itu mulai dari 0 sampai dengan tahun ke-5, karena tadi N-nya 5 sih. Nah, sedangkan untuk beban penyusutannya, karena ini menggunakan metode garis lurus, sehingga beban penyusutannya sama semua ya, 20 juta sampai di tahun ke-5 ada 20 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutannya teman-teman di tahun ke-0 nggak ada ya. Nah, adanya di tahun yang pertama. Nah, karena di tahun pertama beban penyusutannya baru 20 juta, maka akumulasi penyusutannya juga sama ya, masih 20 juta. Jadi rumus untuk akumulasi ini yaitu akumulasi di tahun pertama kemudian ditambah dengan beban penyusutan di tahun selanjutnya. Kemudian untuk nilai buku berarti, nilai buku di tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan. Nah, ini dihitung sampai dengan tahun ke-5. Kemudian baru di jurnal teman-teman. Nah, ini Ibu kasih contoh pencatatan jurnal untuk di tahun yang pertama. Nah, karena tadi beban penyusutannya ada 20 juta, maka di sini debitnya adalah beban depresiasi kendaraan, karena yang dibeli kendaraan ya teman-teman. Nah, kemudian kreditnya muncul akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 20 juta. Jelas teman-teman? Jelas. Selanjutnya metode yang kedua yaitu ada metode saldo menurun ganda. Nah, atau biasa disebut dengan declining balance method. Nah, di metode saldo menurun ganda teman-teman, ini merupakan metode yang penyusutannya ya itu lebih besar di awal-awal tahunnya seperti itu ya. Nah, jadi metode ini mencerminkan aset yang mengalami penurunan itu yang lebih cepat adalah di awal-awal tahun seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yang pertama teman-teman kalian harus menghitung ya besarnya tarif penyusutan. Nah, ini ada rumusnya ya, 2 dibagi umur manfaatnya. Jadi misalkan umur ekonomisnya itu 5 tahun, berarti di sini 2 dibagi 5 seperti itu. Nah, kemudian baru selanjutnya
besarnya tarif penyusutan yang tadi sudah dihitung nantinya dikalikan dengan nilai buku awal tahun ya. Jadi nilai bukunya berapa seperti itu. Nah, ini ada contoh kasusnya. Nah, ini PT Harapan Jaya ya membeli sebuah mesin. Harga perolehannya 100 juta, masa manfaatnya selama 4 tahun dan nilai residunya sebesar 20 juta. Nah, tadi langkah yang pertama ngapain ya? Menghitung menghitung tarif penyusutan. Maka kita hitung. Tadi rumusnya apa? 2 dibagi umur manfaat. Nah, sehingga di sini kita masukin 2 dibagi umur manfaatnya berapa? 4 tahun. Nah, sehingga didapatkan tarifnya sebesar 50%. Nah, dari tarif 50% ini teman-teman, nanti kita masukkan ya, kita akan menghitung berapa sih besarnya penyusutan di masing-masing tahun seperti itu. Nah, ini kita masukin, kalau yang 0 berarti belum ada penyusutannya ya. Nah, kita masukin di tahun pertama 50% dikali nilai bukunya berapa? 100 juta. Maka di sini 50% dikali 100 juta, beban penyusutannya senilai 50 juta. Sehingga akumulasinya masih sama ya, 50 juta. Nilai bukunya berarti harga perolehan awal 100 juta dikurangi 50. Iya, beban penyusutannya 50 juta sehingga nilai bukunya sebesar 50 juta. Nah, begitu juga di tahun kedua, di tahun ketiga dan di tahun keempat. Jadi tarifnya nanti ini akan selalu sama. Yang berbeda adalah nilai bukunya. Nah, kita lihat. Ini nilai buku di tahun kedua 50 juta ya. Nah, dapat dari sini ya, nilai buku di tahun yang pertama. Kemudian nilai buku di tahun yang ketiga 25 juta didapatkan dari nilai buku di tahun kedua, dan nilai buku di tahun yang terakhir 12.500.000 didapatkan dari nilai buku di tahun yang ketiga 12.500.000. Sehingga beban penyusutannya ini menurun ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, 50 juta, 25 juta, 12.500.000 dan terakhir 6.250.000. Sehingga kita jurnal debitnya adalah beban depresiasi mesin, kreditnya akumulasi depresiasi mesin, nominalnya senilai 50 juta. Jelas teman-teman? Jelas. Nah, kemudian metode ketiga yaitu adalah metode jumlah angka tahun. Nah, pada metode jumlah angka tahun ya, nanti untuk beban penyusutannya itu dihitung berdasarkan proporsi jumlah angka tahun dari lamanya umur asetnya gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Beban penyusutannya dihitung dari sisa umur aset di tahun yang keberapa, kemudian dibagi jumlah angka tahun, baru dikalikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Untuk metode yang terakhir ya, menghitung depresiasi penyusutan, yaitu metodenya metode aktivitas. Nah, biasanya metode aktivitas ini disebut juga dengan metode unit produksi. Nah, metode aktivitas atau unit produksi adalah metode penyusutan yang didasarkan pada tingkat penggunaan atau output yang dihasilkan oleh aset tetap. Nah, pada metode ini teman-teman ya, itu hampir sama dengan metode garis lurus. Kalau garis lurus kan harga perolehan dikurangi nilai residu ya, dibagi umur ekonomis. Nah, kalau yang metode aktivitas itu sama teman-teman, harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, yang berbeda adalah pembaginya. Kalau yang metode garis lurus adalah dibagi umur ekonomis ya. Nah, tetapi kalau yang metode aktivitas dibagi dengan total aktivitas yang telah dikerjakan gitu. Jelas teman-teman? Jelas. Nah, oke. Nah, materi yang terakhir di chapter terkait dengan aset tetap yaitu penghentian aset tetap ya. Nah, jadi untuk penghentian aset tetap itu
disebabkan ada 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama, aset tetapnya dihentikan karena dibuang atau dihapuskan gitu ya. Jadi ketika aset tetap itu sudah rusak gitu ya, atau masa manfaatnya sudah habis, maka aset tetap tersebut harus dibuang atau dihapuskan. Kemudian yang kedua ya, dihentikan karena dijual ya. Nah, ketika dijual berarti kita harus mencatat penghentian aset tetapnya gitu. Kemudian yang terakhir, ditukar dengan aset lain atau istilahnya exchange ya teman-teman. Nah, ketika aset tetap kita ditukar dengan aset lain gitu ya, maka kita juga harus melakukan pencatatannya gitu, karena berarti kita nantinya akan menerima aset yang baru gitu ya. Sedangkan untuk aset yang lama itu sudah tidak ada, sehingga perlu dicatat jurnalnya gitu ya teman-teman. Jelas ya? Nah, oke. Berikut ini merupakan contoh soal kasus terkait dengan materi penghentian aset tetap. Yang Ibu kasih contoh yaitu terkait dengan penjualan aset tetap. Nah, di sini ada mesin ya teman-teman, yang harga perolehannya sebesar 110 juta, kemudian akumulasinya sebesar 65 juta. Nah, mesin ini dijual teman-teman ya dengan harga 55 juta. Nah, dari contoh kasus ini kalian diminta untuk menghitung. Nah, penjualan ini tuh laba atau rugi sih? Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan berapa sih besarnya kas yang diterima. Nah, ini kas yang diterima berapa teman-teman? 55 juta ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan besarnya nilai bukunya. Nah, nilai buku didapatkan dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Sehingga di sini harga perolehannya 110 juta dikurangi residunya 65 juta. Sehingga nilai bukunya sebesar 45 juta. Nah, kita bandingkan nilai buku dengan kas yang kita peroleh. Nah, nilai bukunya 45 juta. Sedangkan kas yang kita peroleh itu sebesar 55 juta. Berarti lebih tinggi mananya, teman-teman? Ya, lebih tinggi kasnya ya. Sehingga di sini perusahaan memperoleh laba atau rugi penjualan? Ya, laba ya sebesar 10 juta. Nah, dari perhitungan ini kemudian kita masukkan ke dalam jurnal. Karena aset tetapnya kita jual, sehingga kita menerima apa teman-teman? Menerima kas ya. Nah, sehingga kasnya bertambah di sebelah debit senilai 55 juta. Karena akumulasi saldo normalnya berada di sebelah kredit, teman-teman, ketika dijual maka posisinya itu harus dibalik ya, sehingga akumulasi ini posisinya menjadi debit sebesar 65 juta. Kemudian untuk mesin yang telah dijual, yang tadinya posisinya di sebelah debit, karena dijual maka juga harus dibalik ya, sehingga mesin ini dia posisinya ada di sebelah kredit sebesar 110 juta. Sehingga di sini ada laba penjualan aset tetap senilai 10 juta yang posisinya ada di sebelah kredit. Jelas teman-teman? Jelas. Oke. Kemudian setelah kita belajar tentang depresiasi aset tetap ya. Nah, kemudian ada juga penghentian aset tetap. Aset tetap ini akan disajikan pada laporan posisi keuangan atau biasanya istilahnya disebut neraca gitu ya, atau balance sheet gitu ya. Nah, ini ada contoh laporan posisi keuangan PT Harapan Kita untuk penyajian akun aset tetapnya ya. Nah, untuk aset tetap contohnya seperti tanah, bangunan, dan peralatan ini dicatat positif ya teman-teman, senilai dengan harga perolehannya.
Nah, sedangkan untuk akumulasi depresiasinya, ini ada contohnya bangunan ya, sama akumulasi depresiasi peralatan, ini dicatat negatif. Jadi sifatnya mengurangi dari harga perolehan aset tetapnya, sehingga di sini ada total aset tetapnya sebesar 955 juta. Jangan lupa nanti masuknya ke aset tetap ya, jangan ke aset lancar ya. Nah, dari materi yang sudah Ibu paparkan teman-teman terkait dengan aset tetap, baik itu depresiasi aset tetap maupun penggantian aset tetap, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu. Oh iya, Mbak Alisa silakan. Untuk pertukaran aset tetap ada berapa ya Bu jenisnya? Oh, jenisnya, oke. Untuk pertukaran aset tetap jenisnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah pertukaran aset tetap sejenis gitu ya. Jadi katakanlah HP Samsung dengan HP Samsung itu kan sejenis ya. Nah, kemudian yang kedua ada pertukaran aset tetap yang tidak sejenis seperti itu. Jadi jenisnya ada dua, Mbak. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi mungkin. Saya Bu, Oh iya, Mbak Leli silakan. dalam menghitung penyusutan, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa saja sih Bu? Oke, nah untuk penyusutan sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi ya, jadi harus ada umur ekonomisnya. Nah di sini umur ekonomisnya itu jangka panjang ya, nah berarti lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua harus ada nilai residunya, karena nanti umur ekonomis sama nilai residu ini akan kita masukkan ke dalam rumus ketika akan menghitung beban penyusutan. Seperti itu Mbak Laili. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Terakhir ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya teman-teman, tugas mandiri. Nah, ini untuk mengukur kalian dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi tugasnya nanti teman-teman silakan unduh di Sinau ya teman-teman. Nah, teman-teman diminta untuk membuat daftar aset tetap gitu. Nanti menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, untuk daftar aset tetap sendiri nanti kalian di situ menghitung biaya perolehannya berapa gitu ya. Kemudian ada akumulasi penyusutannya menghitung juga, dan yang terakhir menghitung nilai bukunya. Nah, untuk nama filenya silakan nanti teman-teman formatnya nama dulu ya, kemudian NIM, kemudian kelas, sama tugas aset tetap. Nah, untuk jangka waktunya nanti di-upload lagi ya, silakan submit di Sinau kembali paling lambat 1 minggu. Nah, untuk tugasnya ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Oke, mungkin itu saja ya perkuliahan di hari ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya ya. Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.